Assalamualaikum. Kali ini Upia buat kue kering untuk dijadikan isian toples lebaran. Ini kuenya super lembut, manis, dan kesukaan anak-anak. Kue kering ini dibuat menggunakan oven tangkring, bukan oven listrik. Pertama, Upia siapkan dulu untuk toppingnya, yaitu kacang kupas yang disangrai terlebih dahulu. Ini kacangnya sengaja Upia banyak karena berguna untuk membuat kue-kue kering lainnya. Upia bikin sebanyak 500 gram kacang tanah sangrai yang digiling kasar. Lanjut ke adonan kuenya. Seperti biasa, kalau kue kering itu menggunakan mentega dan gula halus, lalu dihaluskan menggunakan mixer. Seperti biasa, nanti untuk bahan-bahannya bisa di screenshot di akhir video ya. Lanjut, tambahkan 2 butir kuning telur. Telurnya adalah telur yang besar. Jika telur yang kecil atau yang sedang, bisa dipakai 3 butir kuning telur. Kuning telurnya setelah masuk satu di mixer sebentar, lalu masuk satu lagi, baru di mixer lagi. Jadi mixernya secara bertahap ya. Jika kuning telur udah masuk, jangan mixer terlalu lama, cukup sampai tercampur. Bahan-bahan selanjutnya ada tepung maizena, susu bubuk, dan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini Upia masukkan secara bertahap agar mudah mengaduknya. Di mixer lagi dengan kecepatan paling rendah. Karena tempatnya kekecilan, jadi Upia pindahkan ke tempat yang lebih besar. Kalau tempatnya udah lebih besar seperti ini, jadi mudah mengaduknya. Dan kalau ditambahkan tepung terigu lagi, itu tepungnya juga tidak terbang-terbang kemana-mana karena tempatnya udah lebih besar daripada yang tadi. Jika sudah tercampur rata, maka matikan mixer. Nah, kan banyak adonan yang melekat di sendok mixernya itu. Jadi teknik Upia itu diangkat mixernya lalu diputar dengan kecepatan rendah. Nanti adonannya itu akan terbang-terbang sendiri. Biar nggak rugi-rugi kali, sisaannya itu harus dibersihkan sampai benar-benar habis. Selanjutnya, untuk memastikan adonannya itu tercampur rata, kita aduk lagi menggunakan tangan. Berhubung Upia tidak punya oven listrik, kita pakai oven tangkring. Nah, oven ini dipanaskan terlebih dahulu. Walaupun ovennya jadul, tapi tetap bisa kok bikin kue yang enak. Selagi menunggu ovennya panas, kita cetak dulu ya adonannya. Alasi loyang dengan margarin. Nanti adonannya itu akan masuk ke dalam kertas hitam ini, jadi diukur dulu seberapa besar adonan kuenya. Sekiranya sudah pas, maka bulat-bulatkan adonannya itu ke dalam loyang pemanggang. Nanti kue kita itu akan ngembang setelah dipanggang. Jadi ukurannya itu kalau bisa lebih kecil daripada kertas tempat memasukkan kue ini nanti. Jika satu loyang udah penuh seperti ini, maka ini siap untuk dipanggang. Lanjut ke loyang kedua dan ke loyang ketiga. Oven ini hanya punya 3 loyang. Sementara masih ada adonan lain yang perlu dibulat-bulatkan. Agar waktumu tidak terbuang sia-sia, maka tetap bulatkan adonan yang lainnya selagi menunggu adonan kue yang pertama ini matang sempurna. Oh iya, kita kan nanti mau kasih coklat leleh di bagian atas kuenya. Jadi di sini Upia manfaatkan panas dari ovennya, kita masukkan coklat lelehnya ke dalam plastik. Lalu taruh di atas oven yang panas. Jadi kita tidak perlu lagi menghidupkan kompor untuk melelehkan coklat. Jangan lupa sesekali dicek kematangannya. Coba dilihat bagian bawahnya, kalau udah coklat berarti itu udah siap diangkat. Jangan lupa dipindah-pindahkan juga, yang bagian atas pindah ke bawah, bagian bawah pindah ke atas, dan seterusnya. Ini adalah contoh kue yang sudah matang, jadi bawahnya itu udah agak kecoklatan dan bagian atasnya itu udah keras. Berhubung satu loyang sudah matang, jadi dipindahkan, yang tengah pindah ke atas, yang bawah pindah ke tengah, dan yang baru masuk itu kita taruh di bagian bawah.
Jadi begitu ya seterusnya. Kalau ada adonan baru yang baru masuk, kita taruh di paling bawah, sementara yang lainnya kita pindahkan ke atas. Lanjut, kita kan tadi udah siapkan kertas untuk memasukkan adonan kue yang udah matang ini. Jadi masukkan kuenya satu persatu. Sebenarnya bisa saja pas bagian ini dilumuri ke seluruh bagiannya itu dengan coklat meleleh, tapi kita maunya yang low budget ya. Nah, ini semua sudah disusun ke dalam kertas, siap untuk diberi topping. Berhubung coklatnya juga udah leleh semua, maka saatnya kita beri topping. Kalau bisa, kamu punya asisten ya. Jadi ketika kamu memberikan coklat leleh ke atas kuenya, ada asisten yang membantu menaburi topping lagi di atasnya. Untuk toppingnya yang pertama di sini Upia kasih topping kacang sangrai yang sudah dihaluskan kasar tadi. Ini harus dilakukan secara cepat karena ini coklat lelehnya nanti mengeras, tidak bisa lagi kacangnya menempel ke coklatnya. Toppingnya bebas ya, kalau ada kacang sangrai. Ini Upia pakai kacang sangrai dan meses coklat. Kalau punya keju juga bisa, atau meses warna-warni, atau yang gula yang warna-warni itu. Jika dilakukan berdua, pekerjaan ini terasa lebih cepat karena ketika coklat lelehnya ditaruh di atasnya, langsung dimasukkan topping lagi di atasnya, yaitu meses dan kacang sangrai. Kalau sendiri sih juga bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama dan takut nanti coklatnya akan mengeras duluan sebelum topping di atasnya masuk. Nah, kasih toppingnya jangan pelit-pelit ya, kita tadi udah pelit untuk ngasih coklatnya, toppingnya jangan yang pelit-pelit. Ini dia kue lebaran kita yang sudah dikasih topping. Ada yang topping kacang sangrai dan ada yang topping meses coklat. Dua-duanya sama-sama enak. Walaupun pakai oven tangkring atau oven jadul, kita masih bisa kok buat kue lebaran yang enak. Jangan lupa di-recook ya. Jadi ini semua bahan-bahannya. Silakan di screenshot. Ini Upia sering bikin kalau setiap lebaran. Nah, kue ini juga yang duluan habis karena bocil-bocil sangat suka dengan kue yang satu ini.